Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ingat selalu 3M. Yang pertama memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga selalu rajin mencuci tangan ya. Baik, di pagi hari ini sebelum kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya, Ibu akan membahas terlebih dahulu mengenai tugas minggu lalu ya. Ibu akan bahas satu persatu. Jadi silahkan perbaiki ya dan catat ya. Baik, kita mulai bahas ya. Nah, masih ingat soalnya yang minggu lalu? Nah, ini ya. Ini tabel yang pertama ya, tabel hasil pengamatan. Jadi kalian mengamati ikan atau kucing, juga mobil-mobilan, atau misal bisa yang lain ya, misalnya bola misalnya. Di sini ciri-cirinya ikan sama kucing seperti yang sudah dicontohkan minggu lalu itu memerlukan makan dan minum ya. Ibu sudah jelaskan minggu lalu kalau kucing punya ibu itu suka diberi makan pagi, siang, sama sore. Jadi dia dikasih makan sama minum setiap hari. Sama halnya seperti kita ya, kita juga sama setiap hari makan dan juga minum. Kemudian kucing peka terhadap rangsang ya. Coba dilihat video yang minggu lalu ketika dipanggil ya. Ketika dipanggil kucingnya langsung menghampiri ya, itu peka terhadap rangsang. Kemudian yang ketiga bernafas ya. Jadi kucing sama ikan bernafas. Kalau bisa kelihatan ya, perut kucingnya itu kempas kempis ya. Kemudian tumbuh dan berkembang. Ibu sudah cerita minggu lalu kalau kucing ibu diadopsi dari 4 bulan, sekarang sudah mau 5 tahun ya, sudah tambah besar dari kecil, kemudian sekarang sudah besar, dia tumbuh dan berkembang. Begitu juga tumbuhan ya, pohon jambu yang awalnya cuma sekitar 50 cm ya dari bibit, nah sekarang sudah tinggi sekali ya, jadi tumbuh dan berkembang. Kemudian selanjutnya berkembang biak ya, jadi bisa menambah keturunan dengan cara kawin ya. Kemudian yang terakhir itu bergerak ya, berpindah. Nah kalau pada tumbuhan itu bergerak secara aktif, jadi dia berpindah tempat. Mobil-mobilan juga bergerak, tapi ciri-ciri yang lainnya tidak ya. Tidak memerlukan makan, tidak peka terhadap rangsang, tidak bernapas, tidak tumbuh dan berkembang, tidak berkembang biak. Jadi itu untuk jawaban yang pertama. Nah, kesimpulannya apa ya? Kesimpulannya bahwa mobil-mobilan termasuk benda mati karena walaupun bergerak tetapi tidak cukup untuk dikatakan makhluk hidup karena tidak mempunyai ciri yang lain. Tadi tidak butuh makan minum, tidak bernafas ya, tidak peka terhadap rangsang, tidak berkembang biak ya. Kemudian tidak mengeluarkan zat sisa dan tumbuh dan berkembang. Segitu-gitu aja ya, dari mulai membeli sampai misalnya sekarang itu karena dia benda mati, dia tidak tumbuh dan berkembang. Nah itu kesimpulan untuk yang pertama. Kemudian untuk soal yang kedua, kalian tinggal mengisi tabel ya. Nah tinggal kalau dia mempunyai ciri-ciri hidup, ini adalah ciri-ciri hidup, kalian tinggal checklist ya. Di sini tas, tidak bergerak, tidak tumbuh dan berkembang, tidak bernapas, tidak berkembang biak, tidak memerlukan nutrisi, tidak peka terhadap rangsang, sama seperti halnya bola. Ban mobil juga sama ya, bergerak dia bergerak, tapi ciri-ciri yang lainnya tidak. Kemudian pesawat helikopter juga sama, dia bergerak, tapi ciri-ciri yang lain tidak ya.
Kemudian kalau tumbuhan bagaimana? Tumbuhan dia bergerak. Bergeraknya kemana? Ke atas, ke cahaya matahari, ke bawah untuk mencari air dan mineral-mineral di dalam tanah ya. Kemudian tumbuh dan berkembang, kemudian bernafas, berkembang biak, memerlukan nutrisi dan peka terhadap rangsang. Orang utan juga sama ya, hewan orang utan mempunyai semua ciri-ciri hidup. Burung juga sama, mempunyai ciri-ciri hidup. Jadi kesimpulannya apa dari tabel ini ya, dari hasil pengamatan pada tabel di atas itu bisa disimpulkan bahwa bon mobil, bola pesawat termasuk ke dalam kelompok yang sama, yaitu tidak mempunyai ciri-ciri hidup. Sedangkan untuk tumbuhan, orang utan dan burung termasuk ke dalam kelompok yang sama yang mempunyai ciri-ciri hidup, yaitu jadi tumbuhan, hewan dan manusia itu termasuk ke dalam makhluk hidup. Nah, itu untuk yang kedua. Bandingkan hasil pengamatan, pasti sama ya. Pengamatannya pasti sama dengan teman-teman yang lain. Tinggal didiskusikan apabila ada yang tidak sama. Tapi kesimpulannya sama. Jadi tas, ban, mobil, bola, helikopter, pesawat itu adalah makhluk tak hidup ya. Makhluk itu ciptaan-ciptaan yang tidak hidup, jadi dia tidak mempunyai ciri-ciri hidup. Sedangkan tumbuhan, orang utan dan burung itu termasuk ke dalam makhluk hidup. Oke, lanjut ke yang ketiga. Ya, ini kesimpulan yang barusan. Jadi secara umum, ciri-ciri yang ditemukan pada makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, bahkan manusia adalah bernafas, bergerak, memerlukan makan dan minum, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa, berkembang biak, serta memerlukan adaptasi. Ya. Nah, ini yang ketiga, mengklasifikasikan benda. Mengklasifikasikan itu apa? Mengelompokkan supaya benda-bendanya itu mudah dikenali. Ya, Ibu sudah memberikan tugas ke kalian untuk mengelompokkan 3 benda ya di rumahmu. Ya, contohnya apa nih? Contohnya kemarin Ibu contohkan bola. Nah, bola itu bentuknya bagaimana? Bulat, ukurannya besar, warnanya orange, keadaan permukaannya kasar, bahan penyusunnya karet. Kemudian kardus, bentuknya kotak, ukurannya besar, warnanya coklat, keadaan permukaannya halus, bahan penyusunnya kertas. Kemudian yang ketiga gelas, ya bentuknya tabung, ukurannya kecil, warnanya transparan, keadaan permukaannya halus, bahan penyusunnya kaca. Nah, ini 3 contoh. Mungkin nggak sama dengan yang di rumahmu ya, harus contoh-contoh yang lain. Terima kasih untuk yang sudah mengerjakan tugas ya, sudah dimasukkan ke daftar nilai. Nah, itu pembahasan minggu lalu. Kita lanjut ke bab berikutnya mengenai masih dalam klasifikasi makhluk hidup. Kemarin kita bisa membedakan, dengan tugas ini kalian bisa membedakan makhluk tak hidup dan makhluk hidup. Jadi intinya tadi makhluk hidup punya ciri-ciri makhluk hidup. Baik, kita akan perdalam penjelasannya mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Sudah siap ya alat tulisnya, karena kalian sekarang harus mencatat. Nah, makhluk hidup tadi sudah disampaikan. Makhluk hidup itu apa saja? 1. Tumbuhan, 2. Hewan, 3. Manusia. Ada berapa ciri-ciri makhluk hidup? Ada 8 ciri-ciri makhluk hidup. Yang membedakan dengan siapa? Dengan benda tak hidup. Ya, kenapa berbeda? Karena makhluk hidup punya ciri-ciri makhluk hidup. Ada 8. Yang pertama apa? Yang pertama bergerak. Kita nanti jelaskan lebih dalam satu persatu. Yang kedua bernafas. Yang ketiga tumbuh. Yang keempat berkembang biak. Yang kelima peka terhadap rangsang. Yang keenam membutuhkan makan dan minum. Yang ketujuh mengeluarkan zat sisa. Yang kedelapan adaptasi. Oke? Nah, yang pertama bergerak.
ya. Manusia dan hewan bergerak, ya. Kita bergerak, ya. Hewan juga bergerak. Nah, bergeraknya disebut dengan bergerak secara aktif karena bisa diamati secara langsung. Misalnya gerakan berpindah tempat, ya, dari posisi A ke posisi B. Kenapa bisa berpindah tempat? Karena mempunyai alat gerak, ya. Nah, sedangkan pergerakan pada tumbuhan sulit untuk diamati, tapi tumbuhan itu bergerak. Nah, contoh gerakan tumbuhan ke arah sumber cahaya. Nah, ini contoh gerak pada tumbuhan. Tapi dia tidak berpindah tempat. Kalau tadi pada hewan dan manusia bergerak secara aktif, kalau pada tumbuhan bergerak secara pasif. Bergerak tapi dia dalam posisi diam. Ya, dia bergerak ke atas ke arah sumber cahaya. Yang kedua, gerakan ujung sulur tumbuhan yang melilit kayu. Nah, ini juga contoh gerak pada tumbuhan. Kita akan mempelajari gerak apa itu di kelas 8, ya. Kemudian yang ketiga, gerak mekarnya kelopak bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa, ya. Ini juga merupakan gerak pada tumbuhan. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kalau pada manusia dan hewan bagaimana? Ya, pada hewan dan manusia tadi geraknya aktif. Ya, gerak aktif adalah gerak yang cepat dan menimbulkan perpindahan tempat. Contoh gerak aktif: berjalan, berlari, melompat, merayap, berenang, terbang, dan lain-lain. Untuk bergerak, hewan dan manusia memiliki alat gerak. Kalau kita kaki, ya, tangan. Kemudian ada kalau burung sayap, ya, kalau ikan sirip, ya. Kemudian ada ekor juga. Nah, sedangkan tumbuhan tadi bergerak secara pasif, artinya gerakannya lambat dan sulit diamati dan tidak mengakibatkan perpindahan tempat. Contoh gerak kuncup bunga yang mekar, gerak akar tumbuhan menuju tempat yang banyak air dan mineral, gerak sulur tanaman membeli tiang, gerakan menutupnya daun putri malu jika disentuh. Nah, ini contoh untuk bergerak. Nah, ini ya bergeraknya ikan apa ini? Bukan ikan ya, ini bergeraknya lumba-lumba, ya, misalnya di air. Kemudian bergeraknya ini anjing, ya, dia berlari kencang, ya, untuk mengambil bola. Kemudian bergeraknya contohnya hewan-hewan yang lain, burung, ya, dengan sayapnya. Nah, kita manusia karena punya kaki, ya, kita bergerak, berlari, ya, melompat, meloncat. Nah, itu ciri yang pertama, yaitu bergerak. Jadi ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bergerak. Yang kedua, bernafas atau istilah lainnya adalah respirasi, ya. Di darat. Nah, pada umumnya hewan yang hidup di darat itu bernapas menggunakan organ paru-paru. Nah, ini paru-paru. Seperti kita manusia, kita bernapas dengan paru-paru. Selanjutnya yang kedua, di air. Pada umumnya hewan yang hidup di air bernapas menggunakan organ insang, ya. Ini insang pada ikan, ya. Pada ikan yang berwarna merah, ya. Kemudian tumbuhan, ya, khusus untuk tumbuhan, proses pernapasannya sulit diamati, tapi kita bisa melihat dengan menggunakan mikroskop, ya. Alat pernapasan pada tumbuhan adalah stomata. Ya, stomata pada daun. Nah, ini stomata ketika membuka, ya. Kemudian kalau pada batang yang masih muda itu ada yang namanya lentisel. Nah, ini stomata atau mulut daun ketika membuka dan stomata mulut daun ketika menutup. Nah, ini bagian-bagiannya, ya. Ada nukleus, kemudian ada kloroplas, ada vakuola, kemudian ada sel pendamping, ya. Kemudian ada dinding sel. Nah, ini ya untuk bernafas. Kemudian selanjutnya tumbuh dan berkembang, ya. Contoh ini ya, tumbuh pada manusia atau hewan, ya.
tumbuh pada manusia atau hewan, yaitu proses pertumbuhan dapat diamati dari pertambahan ukuran, seperti pertambahan tinggi, berat badan, dan besar volume tubuh. Sedangkan berkembang adalah proses bertambah dewasa, yaitu perubahan sikap atau perilaku. Nah, jadi tumbuh ini adalah ciri dari makhluk hidup, ya. Contoh, ya, kita mulai dari 0 sampai 1 tahun, ya, dari bayi, ya. Bayi setelah dilahirkan, mulai dari bayi, kemudian 1 sampai 2 tahun, ya. Batita bawah 3 tahun, kemudian 2 sampai 3 tahun, ya. Bertambah tinggi, ya, bertambah berat, kemudian 3 sampai 4 tahun, bertambah tinggi lagi, ya. Selanjutnya 4 sampai 5 tahun, ya. Balita, ya, bawah 5 tahun. Nah, ini adalah proses, ya, pertumbuhan. Jadi dari kecil sampai ke besar. Selanjutnya, bagaimana kalau pada tumbuhan? Pada tumbuhan juga sama, ya. Proses tumbuh pada tumbuhan misalnya dapat diamati dari perubahan ukuran. Misalnya mulai dari kecambah, kemudian bertunas, kemudian memiliki daun, ya, hingga batangnya bertambah tinggi, kemudian besar dan bertambah rimbun. Apa bedanya tumbuh pada manusia dan hewan sama dengan tumbuhan? Nah, perbedaan antara pertumbuhan hewan dan manusia dengan tumbuhan yaitu kalau pertumbuhan hewan dan manusia itu terbatas. Artinya proses pertumbuhan hanya berlangsung sampai usia tertentu. Nah, kalau pada laki-laki biasanya sampai umur 22 tahun, kalau perempuan sampai umur 20 tahun. Nah, kesempatan, ya, untuk kalian yang masih remaja, kalian masih berpertumbuhan tinggi, ya. Tidak seperti iklan, ya. Tumbuh tuh ke atas, bukan ke samping. Nah, kesempatan kalian yang masih remaja, kalian bisa dengan cara berolahraga dan memakan makanan yang bergizi, ya. Nah, kalau pada tumbuhan bagaimana? Kalau pada tumbuhan tidak terbatas, artinya pertumbuhan berlangsung selama hidupnya. Jadi tidak heran kalau di hutan itu banyak pohon-pohon yang sangat tua, ya, umurnya ratusan tahun, gitu. Nah, perkembangan ditandai dengan organ tubuh mulai berfungsi secara sempurna. Makhluk hidup dewasa mampu berkembang biak. Nah, bisa dilihat di sini mulai dari kita bayi, kemudian balita, kemudian anak-anak, ya, kemudian remaja, kemudian dewasa, lanjut manula. Ini tumbuh dan berkembang contoh pada kita manusia. Kita bisa bandingkan, ya, foto kita waktu bayi, ya, foto kita waktu balita. Mungkin ada kalian mendokumentasikan mulai dari bayi sampai sekarang remaja. Terlihat pertumbuhan dan perkembangannya. Lanjut ke ciri yang berikutnya yaitu berkembang biak. Nah, berkembang biak di sini ada contoh-contoh berkembang biak. Berkembang biak di sini adalah bertujuan untuk memperoleh keturunan, ya. Contoh ayam di sini bertelur atau ovivar, ya. Kemudian tumbuhan bertunas, contohnya di sini adalah tumbuhan pisang. Kemudian sapi melahirkan atau vivipar, ya. Kemudian pada bawang dengan umbi lapis, ya, di sini contoh-contoh pada hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsang atau iritabilita, ya. Nah, contohnya di sini ada gambar putri malu sebelum dan sesudah, sebelum disentuh, sesudah disentuh. Nah, baik pada hewan maupun pada tumbuhan sama-sama memiliki kepekaan, ya. Kepekaan terhadap apa? Terhadap rangsangan dari luar. Rangsangan tersebut dapat berupa sentuhan, cahaya, suhu. Contohnya ini pada gambar daun putri malu. Nah, akan menutup apabila mendapatkan rangsangan sentuhan, ya. Kemudian di sini ada tumbuhan daun Venus, ya, seperti ini. Ya, ini daun Venus. Ini daun Venus ini akan menutup bila ada rangsangan serangga yang hinggap. Ya, jadi dia akan menutup. Kita bisa lihat videonya bagaimana Venus ini, daun Venus ini menutup ketika ada serangga yang masuk.
Kemudian contoh lain yaitu hewan kaki seribu ya. Ini kaki seribu ini akan menggulung saat mendapatkan rangsangan sentuhan. Nah, ini contoh untuk tadi ya, daun Venus. Nah, daun Venus atau Venus flytrap ya. Nah, ini catch atau memakan serangga. Bisa dilihat ya dia bagaimana daun ini menutup. Jadi ini termasuk ke dalam carnivore ya. Jadi dia memakan hewan. Nah, bisa dilihat ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi daun Venus ini menutup dan memakan serangga tersebut. Sampai serangkanya ini mati. Baik, kita lanjutkan. Nah, peka terhadap rangsangan ini atau iritabilitas ini untuk apa? Ya, seperti tadi Venus flytrap itu untuk dapat bertahan hidup ya. Jadi makhluk hidup itu harus peka terhadap semua rangsangan atau perubahan lingkungan. Hewan dan manusia itu memiliki alat-alat indera dan peka terhadap rangsang. Tumbuhan tidak memiliki alat indera, tetapi tumbuhan tetap peka terhadap rangsang. Jadi bisa dari perubahan lingkungan atau rangsangan seperti air, cahaya, kelembapan. Nah, ini peka terhadap rangsang cahaya. Jadi ciri yang selanjutnya memerlukan makanan. Untuk dapat bertahan hidup, baik hewan dan manusia memerlukan makanan dalam kesehariannya. Begitupun dengan tumbuhan. Hewan dan manusia tidak dapat membuat makanan sendiri, makanya disebut dengan makhluk hidup heterotrof, sehingga saling ketergantungan. Sedangkan tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri, atau disebut juga autotrof, melalui proses fotosintesis dengan mengubah mineral-mineral dan air dari tanah serta karbon dioksida dari udara menjadi amilum sebagai makanannya sendiri. Nah, untuk mendapatkan energi, semua makhluk hidup memerlukan makanan. Hewan dan manusia memperoleh makanan dengan memakan makhluk hidup lain. Ada 3 penggolongan makhluk hidup. Yang pertama, herbivora, yaitu makhluk hidup pemakan tumbuhan seperti sapi, kambing, gajah. Kemudian karnivora, yaitu makhluk hidup pemakan daging seperti harimau, ular, singa. Kemudian yang ketiga omnivora, yaitu makhluk hidup pemakan tumbuhan dan daging seperti manusia, beruang, ayam ya. Nah, tumbuhan hijau yang memiliki klorofil memperoleh makanan dengan cara berfotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembentukan makanan dengan bantuan cahaya matahari. Nah, ini reaksi kimia untuk fotosintesis. Selain itu, tumbuhan juga memerlukan air dan berbagai macam mineral atau unsur hara untuk menunjang hidupnya. Mineral itu diperoleh dari dalam tanah atau dari pupuk yang ditaburkan oleh petani. Nah, jadi semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan atau nutrisi. Nah, seperti tadi ya, tumbuhan Venus, daun Venus ini menutup karena membutuhkan makanan. Tadi makanannya serangga ya. Selanjutnya, ciri selanjutnya yaitu mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh manusia. Sedangkan pada tumbuhan, proses ekskresi dapat diamati dengan terbentuknya butir-butir air pada permukaan daun sebagai hasil penguapan air atau transpirasi yang terjadi pada bagian stomata atau mulut daun. Beberapa organ tubuh manusia yang berperan pada proses ekskresi antara lain yaitu kulit, ya, kulit untuk mengeluarkan keringat, ginjal untuk mengeluarkan urin, kemudian hati untuk mengekskresikan getah empedu, amoniak, dan urea. Nah, ini ya, tadi kulit mengeluarkan zat sisa produknya yaitu keringat. Nah, kemudian pada tumbuhan kalau kita tutup itu ada uap air, ya, butir-butir air atau transpirasi. Nah, ini merupakan proses pengeluaran zat sisa pada tumbuhan. Yang kedelapan, yang terakhir adalah adaptasi.
atau kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar dapat bertahan hidup. Contoh adaptasi yang dilakukan hewan adalah beruang kutub contohnya ya, yang tidur selama musim dingin atau disebut juga dengan istilah hibernasi. Nah, karena dia ingin bertahan hidup karena cuaca sangat dingin dan sedikit makanan yang tersedia pada musim dingin. Kemudian ada tumbuhan yang menggugurkan daunnya di musim kemarau untuk mengurangi proses penguapan sehingga tidak kekurangan air dan tidak mati. Nah, ini pada hewan ya, contohnya pada bunglon ya, dia merubah warnanya sesuai dengan warna lingkungannya ya. Nah, ini proses mimikri ya. Jadi dia mengubah warna tubuhnya sesuai dengan warna lingkungannya. Ini juga sama untuk bertahan hidup. Selanjutnya contoh lain adalah eceng gondok ya. Kalian tahu eceng gondok ya? Nah, eceng gondok ini dia menyesuaikannya dengan cara pangkal tangkai daunnya itu berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Kemudian akarnya itu lebat untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Nah, itu penjelasan mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Ada 8 ciri-ciri makhluk hidup ya. Tugasnya apa? Yang pertama sama seperti minggu lalu, yaitu catatan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang sudah dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan dari awal sampai akhir, catatannya nanti dikumpulkan. Kemudian lengkapi tabel di bawah ini, gampang kan? Kalian tinggal checklist ya, tinggal checklist ya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Akhirul kalam. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.